selamat datang di video belajar kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mencari serta mengemas produk paket wisata yang diperpanjang atau extended tour. Sebagai seorang yang bekerja di bidang wisata, membuat paket wisata tentu menjadi salah satu keahlian yang harus dimiliki. Dengan adanya permintaan dari wisatawan untuk menambah durasi tur, ada beberapa permintaan atau special needs yang diajukan kepada pemandu. Pada bab ini akan dibahas bagaimana cara untuk menghadapi situasi tersebut. Disimak ya. Yang pertama, equipment and supply special needs. Dalam wisata yang diperpanjang atau extended tour, merujuk pada perlengkapan dan peralatan khusus yang diperlukan oleh wisatawan dengan kebutuhan khusus selama perjalanan wisata yang berlangsung dalam waktu lama. Wisatawan dengan kebutuhan khusus dapat mencakup orang dengan disabilitas fisik atau mental, orang dengan kebutuhan media khusus atau orang yang berkebutuhan diet khusus. Persiapan dan penyediaan perlengkapan peralatan khusus sangat penting untuk memastikan bahwa wisatawan dengan kebutuhan khusus dapat menikmati perjalanan wisata dengan nyaman dan aman. Perlengkapan dan peralatan khusus yang dibutuhkan bisa berupa kursi roda, alat bantu dengar, obat-obatan khusus, makanan khusus, atau fasilitas akomodasi khusus. Namun, dalam mempersiapkan perlengkapan dan peralatan khusus, pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Perlengkapan dan peralatan khusus harus dipilih dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya, seperti penggunaan energi yang efisien, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan penggunaan produk lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Tantangan utamanya adalah kenyataan bahwa kita berurusan dengan tur yang diperpanjang dan sangat penting untuk yang pertama, pastikan ada cukup peralatan dan perbekalan untuk bertahan selama durasi tur yang diperpanjang. Yang kedua, pastikan pasokan dalam perjalanan jika perlu telah dipesan dan dikonfirmasi dan sebaiknya dibayar dengan lunas. Yang ketiga, membeli perlengkapan dan perbekalan tambahan untuk berjaga-jaga, terutama jika Anda mengadakan tur di lokasi terpencil. Dan ketahuilah bahwa perbekalan akan sulit untuk diperoleh. Yang kedua, tour members special needs. Tour member special need dalam perjalanan wisata yang diperpanjang mengacu pada kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anggota tur selama perjalanan wisata berlangsung. Kebutuhan khusus ini dapat mencakup orang dengan disabilitas fisik atau mental, orang dengan kebutuhan medis tertentu, atau orang dengan diet tertentu. Anda sebagai seorang pramuwisata perlu mengkaji kembali rencana perjalanan Anda dan mengidentifikasi setiap titik di mana kebutuhan khusus dapat diakomodasi. Anggota grup wisata berkebutuhan khusus dapat meliputi yang pertama, penglihatan terganggu, kedua, mobilitas terbatas dari berjalan dengan tongkat hingga berada di kursi roda. Yang ketiga, persyaratan diet khusus seperti alergi makanan laut atau kacang-kacangan yang parah, alergi gluten, dan vegetarian. Yang keempat, penggunaan bahasa negara yang buruk. Yang kelima, kelompok usia tertentu seperti lansia, anak-anak, atau bayi. Ketiga, dealing with special requests and needs. Setelah Anda mengidentifikasi permintaan dan kebutuhan khusus grup wisata, Anda harus mulai memikirkan cara Anda untuk mengakomodir mereka. Anda juga perlu mempertimbangkan siapa yang harus Anda beritahu tentang perubahan apapun yang mungkin diperlukan dan akan dilakukan pada rencana perjalanan yang direncanakan. Sebagai contoh, Anda diberitahu bahwa salah satu anggota grup wisata menggunakan kursi roda. Anda kemudian harus melihat rencana perjalanan Anda dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Seperti jika ada anak tangga di rute wisata, apakah ada jalan akses yang dekat? Yang kedua, apakah jenis transportasi yang digunakan mampu menampung kursi roda? Yang ketiga, apakah ada fasilitas difabel dalam toilet? Selanjutnya, Anda diberitahu bahwa salah satu anggota grup wisata alergi terhadap makanan laut. Anda perlu memberitahu semua pemasok catering Anda untuk perlu berhati-hati selama tur berlangsung dalam aspek memasukkan bahan-bahan makanan seperti kacang-kacangan pada menu makanan tersebut.
Terlepas dari kebutuhan khusus apapun, permintaan teridentifikasi. Prioritas saat mempersiapkan tur yang diperpanjang adalah mengatur pengiriman semua layanan dan persediaan sesuai dengan pengiriman layanan yang dijanjikan pada saat pembuatan tur. Ini memperkuat pentingnya bagi pemandu wisata dan staf wisata untuk sepenuhnya memahami semua aspek persyaratan tur yang diperpanjang, mulai dari transportasi, akomodasi, catering, hingga kunjungan ke lokasi dan aktivitas. Selanjutnya, menentukan persyaratan akhir untuk tur. Langkah selanjutnya dalam mempersiapkan tur yang diperpanjang adalah meringkas dan meninjau semua informasi yang dikumpulkan untuk menentukan dan menyelesaikan semua persyaratan untuk memastikan kelancaran serta kesuksesan tur baik untuk anggota grup maupun staf. Yang pertama, konfirmasi umum seperti jenis perjalanan, lama perjalanan, dan itinerary. Yang kedua, jumlah peserta tur dan profil. Bisa saja meliputi nama, usia, minat, serta permintaan spesial. Yang ketiga, persyaratan perjalanan. Nah, hal ini meliputi transportasi dari maskapai penerbangan, bus, sampai kapal yang diperlukan selama tur, akomodasi, catering, kegiatan dari kunjungan museum, hingga wisata minat khusus seperti scuba diving. Selanjutnya, pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan ulang semua informasi dan persyaratan diperlukan untuk memastikan keberhasilan tur, dan pemeriksaan dilakukan dengan cara yang pertama, konsultasikan dokumentasi dari tur serupa dengan nomor untuk mengkonfirmasi bahwa semua persyaratan untuk pelaksanaan tur yang diperpanjang telah memenuhi. Yang kedua, memeriksa ulang semua perhitungan dan penentuan untuk memastikan bahwa yang pertama, jumlah penumpang, kamar, makanan, dan yang dibutuhkan sudah benar. Yang kedua, jumlah peralatan khusus yang dibutuhkan mulai dari masker scuba diving hingga peralatan hiking parasailing sudah benar untuk minat-minat khusus. Yang ketiga, biaya keseluruhan dan atau individu untuk memastikan bahwa tur akan beroperasi sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Yang terakhir dan tidak kalah penting ialah margin keamanan. Faktor ini harus disertakan dalam pemeriksaan tersebut dan dapat mengakibatkan seperti memasukkan minimal 1 peralatan tambahan yang diperlukan dibandingkan dengan jumlah anggota tur yang telah dikonfirmasi untuk berjaga-jaga. Yang kedua, mencantumkan minimal bekal makanan untuk minimal 1 peserta lagi saat menghadapi camping atau trekking tour untuk wisata minat khusus. Sebagian besar pemandu memiliki prosedur operasi standar mereka sendiri untuk mendokumentasikan dan mendukung proses ini. Nah, kita udah sampai nih pada akhir bab. Gimana? Semoga membantu ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.